Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sejahtera bagi teman-teman sekalian yang berada di rumah. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mempresentasikan suatu materi yang berjudul Sistem Ekonomi Pancasila. Kami sendiri berada 5 orang, yaitu saya sendiri, Aldi Wijaya, Listi Maulana, Muhammad Lida, Muhammad Suryajaya Pitama, dan terakhir, Badus Bayu Kencana. Jadi sebelum kita masuk ke materinya tersendiri, kita harus berkenalan dulu dengan materinya tersebut. Sebenarnya apa itu SEP? SEP atau Sistem Ekonomi Pancasila ini adalah suatu sistem ekonomi yang diciptakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang mana mereka beranggapan bahwa ini merupakan sistem yang paling relevan terhadap rakyat Indonesia dan merupakan solusi bagi masalah ekonomi di bangsa kita terhadap globalisasi. SCP sendiri merupakan suatu sistem ekonomi yang dimana terdapat nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Oleh karena itu, sistem ini memiliki paham kekeluargaan dan paham gotong royong. Alhasil, sistem ini memiliki sesuatu yang unik daripada sistem ekonomi di negara lainnya, yang biasanya disebut sistem ekonomi barat atau sistem ekonomi timur, atau lebih sering disebutnya adalah kapitalisme atau sosialisme. Sistem ekonomi Pancasila ini sendiri bukanlah sosialisme ataupun kapitalisme. Jadi apa yang menyebabkan sistem ekonomi Pancasila itu spesial? Karena di sistem ekonomi Pancasila terlahir dari suatu gagasan yang dimana memandang manusia sebagai manusia, yang dimana manusia tersebut berarti dipandang secara hak asasinya. Untuk hak asasinya tersendiri sudah membuat manusia sendiri dipandang sebagai makhluk yang individual sekaligus sosial. Nah, berarti manusia ini sendiri memiliki hak untuk berpendapat secara individu, dan juga memiliki hak untuk mengaturkan jaminan sosial, juga memiliki kewajiban sebagai makhluk sosial yang kesejahteraan sosial, serta memiliki kewajiban individu, yaitu mengatur tugasnya. Jadi pada dasarnya manusia yang individu sekaligus sosial ini merupakan manusia yang pada dasarnya sendiri, tetapi ini tidak memiliki arti kalau tidak hidup secara berkelompok. Nah, untuk itulah hakikat manusia ini menjadi nilai pandang terhadap ideologis kita, yaitu Pancasila, yang dimana Pancasila tersendiri nilai-nilai terserap di dalam sistem ekonomi Pancasila ini. Nah, untuk mengenal lebih lanjut tentang sistem ekonomi Pancasila, tentu saja kita harus mengenal sumbernya, yaitu hakikat manusia Indonesia. Dalam hakikat manusia Indonesia sendiri, hak ini diambil dari nilai-nilai fisiologis, adat istiadat, dan budaya, serta kebiasaan yang ada di warga negara Indonesia. Alhasil memiliki berbagai macam kesamaan, yang mana kita mengetahui bahwa ternyata di Indonesia sendiri manusianya itu memiliki paham yang gotong royong dan saling berperbedaan, dan memiliki keinginan untuk bermusyawarah, dan sehinggalah hakikat manusia Indonesia sendiri menjadi dasar terhadap Pancasila, yang mana juga menjadi dasar terhadap sistem ekonomi Pancasila, dan hakikat manusia ini sendiri sangatlah mencerminkan rakyat Indonesia, sehingga sangatlah cocok untuk rakyat Indonesia. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Paham kekeluargaan dan kebangkitan bangsa. Paham kekeluargaan merupakan esensi dasar berkehidupan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Filsafat etnik Nusantara memandang manusia Indonesia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Suku-suku bangsa di Nusantara memandang manusia lahir dari hidup selalu dalam keadaan bersama. Manusia memang ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan hanya mempunyai arti dalam kehidupan berkelompoknya. Manusia akan kehilangan arti jika ia hidup sendiri di luar pergaulan hidup masyarakatnya. Pandangan mengenai hakikat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan menjadi dasar untuk memahami kebangkitan bangsa Indonesia. Pancasila dan negara kekeluargaan. Pancasila yang secara konstitusional disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
merupakan pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur dalam kehidupan kenegaraan Indonesia atas dasar konsepsi negara bangsa yang bersifat kekeluargaan. Dan selanjutnya, setelah kemerdekaan dilengkapi dengan konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, para pendiri negara kemudian membangun sistem ketatanegaraan NKRI. Sistem ketatanegaraan NKRI disusun berdasarkan Pancasila dan konsep negara kekeluargaan yang mengutamakan sistem demokrasi dengan kedaulatan yang ada di seluruh tangan rakyat, bukan di tangan perorangan atau golongan. Penalaran sistem ekonomi Pancasila. Sistem adalah suatu kesatuan utuh dari bermacam-macam unsur yang saling terkait dan tergantung serta bekerja berdasarkan suatu prosedur atau mekanisme tertentu yang didasarkan pada ideologi dan dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Unsur-unsur dari sistem ekonomi terdiri dari 1. Tujuan sistem ekonomi, 2. Kepemilikan sumber daya, 3. Pelaku ekonomi, 4. Mekanisme penyelenggarakan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila dan kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun kesejahteraan umum mengandung 2 unsur sebagai berikut. Kemandirian bangsa yang juga merupakan wujud dari kedaulatan ekonomi bangsa adalah kemampuan dan kekuatan tawar-menawar yang besar dari bangsa agar dapat bermitra selaras dengan bangsa-bangsa lain. Lalu ada sektor industri. Kebijakan industrial dalam sistem ekonomi Pancasila haruslah dikembangkan dari modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Modal dasar tersebut berupa kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, besar jumlah dan keragamannya, serta sumber daya manusia yang melimpah. Indonesia harus digunakan sebijak mungkin untuk membangun industrialisasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Keunggulan komparatif dari kombinasi kedua modal dasar tadi, terlebih di sektor yang melibatkan banyak kesempatan kerja bangsa Indonesia, dapat ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif. Lalu ada sektor perdagangan. Dalam sistem ekonomi Pancasila, kebijakan perdagangan dilakukan institusi pasar yang berkeadilan. Pasar yang berkeadilan diartikan sebagai sebuah tata perdagangan terpadu yang dijalankan antar pelaku ekonomi, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta melalui strategi kemitraan yang selaras untuk menciptakan produktivitas dan efisiensi yang tinggi secara kolektif. Lalu ada sektor keuangan. Kebijakan sektor keuangan atau yang biasa dikenal dengan kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter baik jumlah uang yang beredar, suku bunga, kredit, maupun nilai tukar. Sektor fiskal. Dalam SCP, kebijakan fiskal ditunjukkan untuk menjamin pertumbuhan sekaligus pemerataan dan stabilitas pembangunan ekonomi yang sehat dan dinamis. Nah, kebijakan fiskal dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Kapasitas fiskal dapat ditingkatkan melalui optimalisasi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Memberikan fasilitas fiskal seperti perpajakan dan jaminan kredit bagi industri pedesaan dan sumber daya terbarukan. Nah, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antara daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Nah, itu untuk menstabilkan dan mengoptimalisasi anggaran negara dengan perpajakan dan melakukan jaminan kredit bagi industri, dan dengan gitu kita mendapat mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah dan daerah lainnya.
Selanjutnya dalam sektor jaminan sosial. Pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan tentang jaminan sosial yang menggariskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Strategi jaminan sosial menurut SEP mengharuskan negara untuk melakukan fungsi regulator, penyelenggaraan, dan bersama masyarakat dalam menjalankan program sistem jaminan sosial. Badan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup. Program jaminan pembagian manfaat, prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang tidak mencari keuntungan serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat. Jadi semuanya itu harusnya ditanggung oleh negara. Jadi tidak ada yang terlantar, tidak ada lagi yang minta-minta di pinggir jalan. Terakhir ini ada penerapan SEP dalam pembangunan ekonomi nasional. Di dalam praktik ini, SEP dengan segala kekurangannya dan kelemahannya telah dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Gagasan tersebut diwujudkan melalui program pemrograman pembangunan orientasi kerakyatan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Baru pada Orde Baru, SEP bisa dilaksanakan dengan sistematis serta situasi politik dan keamanan lebih stabil. Sejak saat itulah Indonesia mampu keluar dari problem struktural pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang cukup parah. Presentasi ini membangun pembangunan tersebut termasuk dan keajaiban ektor Asia. Jadi masa Orde Baru itu pembangunan ekonomi cukup signifikan sehingga membantu dalam finansial warga negara. Itu akhirnya menjadi keajaiban ekonomi di dalam Asia sendiri. Itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih.